Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Populasi Podcast punya solusi dan ekspektasi. Kembali lagi bersama saya Bila dan juga dua narasumber yang luar biasa hebatnya ya. Ya, kita hari ini kedatangan dua tamu dari Duta Genre Kota Bandung. Halo. Halo. Ya, boleh nih. Kenalan kan tadi aku Bila nih ya. Ini sama akang siapa nih? Oke, halo semuanya. Aku Arsya Hoirul Sandi Saputra. Aku merupakan Duta Genre Kota Bandung tahun 2024. Salam kenal. Halo semuanya, nama aku Ratu Sherin. Aku merupakan dari Duta Genre Kota Bandung 2024. Salam kenal. Oke, ini kedua akang teteh ini dari Duta Genre Kota Bandung tahun 2024. Sesuai dengan tadi kita judul di podcast adalah populasi gitu ya. Kita punya solusi dan juga ekspektasi. Hari ini kita kira-kira bakal ngebahas apa, teman-teman? Hari ini kita akan membahas mengenai bullying. Bullying itu udah marak sekali, betul ya, Kang Teh? Betul banget. Nggak di sekolah, nggak di masyarakat, bahkan di media sosial pun kita banyak sekali kasus bullying gitu ya. Dan nanti kita akan menampilkan beberapa kasus bullying yang mungkin terjadi dan viral mungkin ya. Kalau zaman sekarang tuh ada kata viral ya. Viral di media sosial, entah itu di TikTok, Instagram, dan lain-lain gitu ya. Oke, untuk masalah pertama nih Kang Arsya, sebelum kita masuk ke kasus. Kira-kira Kang Arsya sendiri, apa sih bully itu, Kang? Oke, teman-teman semuanya yang ada di rumah, bullying itu merupakan suatu tindakan atau suatu perilaku yang mengakibatkan seseorang itu sakit hati atau merasa tidak enak dan bahkan bisa menyebabkan trauma seperti itu. Traumatis gitu ya. Iya. Untuk Teh Ratu sendiri mungkin ada pendapat lain mengenai bully itu apa gitu? Bener banget, gak jauh dari Kang Arsya. Kalau menurut aku bully juga sesuatu beda sama bercanda. Kalau bercanda itu kalau kita mengeluarkan suatu perkataan yang semuanya ketawa gitu. Tapi kalau bully itu kita mengeluarkan bercandaan yang menurut kita bercanda, tapi kalau kata orang yang menerima bercanda itu tidak ketawa atau tidak merasakan feel bercandanya, berarti itu udah masuk Udah bully, pembulian. iya. Iya. Bikin orang tuh jadi kayak kok gue jadi Iya, merasa kayak terendahkan tersudut gitu Iya, ya, jadi tersudutkan. tersudutkan. Itu juga sudah termasuk bully ya. Iya. Oke, kita akan masuk ke kasus yang pertama. Nah, ini adalah kasus anak SD yang dibully nih Kang Arsya dan Teh Ratu, di mana si anak SD ini dipaksa untuk makan roti yang isinya tuh tusuk gigi. Mungkin motifnya itu tujuannya bercanda. Tadi yang kata Teh Ratu bilang, kalau seandainya tujuannya bercanda itu semuanya harus ketawa ya. Iya. Kalau Betul. nggak ketawa dan menyebabkan korban, berarti itu bukan bully. Nah, menurut Teh Ratu sama Kak Arsya, gimana sih pendapat kalian tentang hal yang tadi anak SD disuruh makan roti tapi isinya tusuk gigi, bukan coklat ya? Oke, kalau menurut aku ini tuh udah menyangkut fisik dan juga mental ya. Betul, Jadi betul. lebih takut, si korban tuh jadi lebih takut untuk beradaptasi dengan teman-teman sekelasnya. Bahkan itu dipaksa oleh teman-teman sekelasnya ya, tidak hanya satu orang gitu. Dan menurut aku apa ya, ini bisa sangat fatal sih karena kan sudah di ujung tenggorokan dan Betul. posisinya melintang seperti itu. Betul. Kalau misalkan jatuh, kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau menurut aku terlalu serem sih Serem banget ya. untuk sekelas anak SD. SD, Iya. betul banget. Kalau Teh Ratu gimana nih? Kalau menurut aku nggak paham ya, anak SD udah mikirnya udah tiba-tiba masukin Ini masuk ekstrim itu banget aku nggak tahu mereka tuh ngerti atau gimana, tapi kalau itu udah masuknya udah parah banget ya, karena aku sama Arsya anak SMA gitu tahu yang itu tuh membahayakan banget. Duri aja kita takut, apalagi tentang tusuk gigi. Jadi untuk yang apalagi tadi kata Kang Arsya ternyata itu dipaksa, udah masuknya parah banget ya, kayaknya Ekstrim ya. bakal nerima ke korbannya tuh kayak ya ampun, bakal traumatis Pasti banyak. traumatis ya, apalagi kita bisa lihat teman-teman di kasus yang tadi kita sempat baca bareng-bareng, ini tuh posisi tusukinya tuh melintang, teman-teman. Jadi kalau misalkan lurus itu bisa mungkin langsung ke lambung atau tenggorokan ya, tapi kalau melintang gini dan misalkan si anak itu jatuh atau ngegerusuk, itu kata orang Sunda ya, mungkin nusuk ke dalam bisa jadi luka dan kita nggak pernah tahu ya. Benar gak sih? Berakibat fatal banget. Fatal banget ya, dan itu bahaya banget teman-teman. So stop banget hal-hal yang memaksa kayak gitu ya. Kita hindari hal-hal yang istilahnya ekstrim ya. Ini untuk anak SD tuh ekstrim loh gitu ya, masukin tusuk gigi ke roti dan disuruh dimakan ke temennya gitu ya, bukan dimakan sendiri aja sekalian gitu ya. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua, Teh Ratu dan Kang Arsya. Ini ada
motif pelaku bully remaja di Batam ini katanya sakit hati saling ejek dan akhirnya ini pukul-pukulan. Ini kalau nggak salah berdasarkan berita yang kita baca gara-gara sindir-sindiran di status WhatsApp. Dan juga katanya dituduh mencuri. Korbannya dituduh mencuri oleh pelaku seperti itu. Dan si korban ini dituduh juga mendekati pacar si pelaku. Ini nggak tahu ini masih SMP kali ya. Sudah pacaran dan ya inilah akibatnya kalau seandainya kita tidak bisa menjaga diri ya. Mungkin ya. Kayak gimana nih pandangan Kang Arsya dan Teh Ratu? Teh Ratu dulu deh tadi karena dari Kang Arsya. Kalau menurut aku ini kasus yang udah banyak terjadi ya kalau udah sampai ke sosial media. Apalagi tentang karena pacar terus dituduh-tuduh gitu. Mungkin si korbannya merasakan kayak udah dituduh, terus mungkin si korbannya melakukan di sosial media tuh biar ada yang biar ada yang mendukung gitu. Tapi ternyata si pelaku malah makin nggak enak kayaknya ke si korban, makanya melakukan pengeroyokan. Nah, menurut aku itu pentingnya kita menjaga diri biar apalagi menjauhi dari pacaran itu karena beresikonya tinggi ya. Terus makanya terjadilah kekerasan pembulian seperti itu. Iya, ini kasusnya tuh kan masih remaja banget ya, sedangkan kita tahu sendiri kalau misalnya pacaran itu termasuk ke dalam perilaku beresiko ya, apalagi di genre sendiri kita menghindari hal-hal yang menyebabkan resiko ya seperti pacaran. Iya. Dan kita bisa lihat si anak ini karena sakit hati ya kan ya, pacarnya didekati oleh cowok lain gitu. Padahal kan belum tentu kenyataannya ya. Nah, menurut Kang Arsya ini gimana nih Kang? Oke, kalau zaman dulu tuh ada yang istilah tuh mulutmu harimaumu ya. Kalau sekarang nggak cuma mulut, tapi tanganmu harimaumu gitu. Apa yang kita lakukan itu bisa jadi harimau, bisa jadi bumerang. Ya? Iya, bisa jadi senjata buat kita, bahkan bisa jadi bumerang, senjata makan tuan juga buat kita gitu. Kalau menurut aku yang seperti ini tuh benar-benar nggak bisa diintoleransiin, karena pacaran juga merupakan perilaku beresiko, tidak hanya beresiko ke misalkan seks pernikah atau lainnya, tapi bisa juga ke hal yang seperti ini gitu. Ya kan? Sangat menjerumus Ya. Hal-hal dari kecil-kecil dulu sampai terjadi pembulian gitu. Semua yang terjadi menurut aku pribadi ya, itu berasal dari hal-hal kecil gitu. Benar banget. Kayak pacaran deh, perilaku beresiko awalnya touching gitu ya, pegangan tangan ya kan. Lama-lama ke hal yang lain. Begitupun dengan bully, mungkin awalnya dari hal kecil ya. Dari bercanda-bercanda, diem, dan akhirnya terjadilah pembulian. Nih menurut sebelum kita lanjut ke kasus yang selanjutnya nih, gimana sih menurut Kang Arsya sama Teh Ratu kalau seandainya ada kasus bully tapi cukup dengan diselesaikan dengan secara kekeluargaan? Oke, kalau menurut aku, jikalau hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja, menurut aku itu bisa terjadi lagi pembulian. Kenapa? Iya kan? Pembulian tuh kalau menurut aku sendiri merupakan lingkaran setan. Dimana pembulian, yang dibully jadi korban, yang jadi korban jadi ngebully lagi. Kalau diselesaikan secara kekeluargaan mungkin menurut aku kurang efektif juga ya. Jikalau keluarganya juga tidak memberikan pembinaan terhadap korban dan pelakunya. Bener kan? Iya, menurut aku sih gitu, kurang efektif. Jadi kurang efektif ya kalau seandainya cuma diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Harus ada pembinaannya juga. Berarti selain diselesaikan secara kekeluargaan, kita harus ikut membina si korban dan juga pelaku ya. Iya, pelaku betul. pun harus tetap dibina biar nggak melakukan kesalahan ataupun melakukan bullying lagi. Kayak menurut Teh Ratu gimana nih? Kalau menurut aku secara kekeluargaan itu memang bagus, memang baik. Tapi harus ada sanksi sosial untuk pelakunya dan juga untuk korban harus diberikan motivasi atau semangat yang lebih besar untuk si korban. Tapi untuk pelaku kayaknya tidak fair kalau si korbannya benar-benar parah sampai traumatis kepanjangan gitu. Jadi menurut aku sanksi sosial itu di mana kita masyarakat memberikan sanksi kepada si pelaku apapun itu bentuknya, dan juga bisa kalau sudah sangat fatal bisa dibawa ke jalur hukum. Kalau menurut aku itu baru fair, baru adil gitu. Karena kan Indonesia juga merupakan negara hukum Iya. dan hukum juga tidak memandang bulu. Iya, benar. Oke. Sebenarnya tadi benar banget ya, nggak fair rasanya kalau si korban bully ini yang udah parah sampai traumatis hanya diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Indonesia negara hukum,
kita bisa melapor ya, bahkan kalau nggak Betul, salah bisa ada banget. undang-undangnya untuk orang-orang yang menjadi korban bully ya. Jadi jangan takut untuk Jangan speak up. takut untuk speak up, bener banget Teh Ratu. Aku sering banget nemu ya teman-teman di luar sana, aku sering banget nemu orang-orang dengan korban bully ini nggak mau speak up dengan alasan takut, dengan alasan diancam. Itu banyak banget dan akhirnya orang-orang tuh nggak berani untuk speak up. Dan kita di sini sebagai generasi berencana, pagi kalian berdua adalah duta alias role modelnya, harus berani untuk Iya, speak up, Speak up. betul ya? mengajak yang takut untuk berbicara menjadi berani untuk berbicara. Betul banget. Untuk teman-teman di luar sana, ini benar banget, jangan pernah takut untuk speak up, apalagi kalau merasa kalian sebagai korban ya. Iya. Oke, kita akan lanjut ke kasus berikutnya. Nah, ini ada salah satu kasus lagi nih Teh Ratu, Kang Arsya. Ini ada namanya Luluk Nuril gitu ya. Dia melakukan mungkin kalau tidak di videoin gitu ya, itu nggak masuk cyberbullying mungkin ya, tapi bully maksudnya. Tapi di sini Luluk Nuril ini ngevideo si anak yang dimana dia tuh lagi magang dan dia memaki-maki gitu. Jadi si anak ini dimaki-maki oleh orang yang lebih dewasa. Mungkin ada videonya, boleh kita tayangkan. Lenggang, Karina, saya bilang Mbak ke Karina, gak batal. Apanya nggak batal? Kamu itu loh, aku udah dipesan kalau mau dibatalkan di kasir aku nih loh, pesan nggak mungkin nggak batalin. Aku lewat kamu bilang nggak dibatalin. Loh enggak, Mbak, kan emang Dipikir nggak bisa bayar cuma belanjaan segini. Tak laporin. Beneran Mbak, anaknya Pak. Sampai sih makan loh, Dek. loh, Mbak. Sopan santun ya. Sopan santun ya. Aku cuma Sampai ngomong segini gini. ya, nggak mungkin nggak tak bayar. Aku habis puluhan juta tak bayar cok. Ayo Kak. Memang seperti itu Kak aturan di sana, semua karyawan pasti bilang begitu sebenarnya. Nah, kalau memang itu aturan, kalau aku lewat, ngapain dia pakai bilang ke temennya, Rin, gak dibatalin. Nah, seakan-akan aku gak mau beli kan? Ngapain pakai bilang kayak gitu? Terus dia itu aku datengin pertama dia tuh nyolot. Aku tuh bilang gini loh, mana tadi yang bilang gak dibatalin? Aku Mbak, kenapa? Dia tuh gitu loh, gara-gara suamiku pegang kamera, dia langsung nunduk, langsung berubah. Nah, itu dia Kang Arsya dan Teh Ratu, video yang sempat viral mungkin kayaknya kalau nggak salah 2023 kemarin ya. Iya. Ya, itu adalah salah satu mungkin termasuk cyberbullying juga karena memaki-maki gitu ya. Melalui video tersebut bisa kita lihat dia memaki-maki anak magang di sebuah swalayan seperti itu. Menurut Kang Arsya sama Teh Ratu nih ya, gimana sih kalau seandainya ada di posisi itu? Oke, mungkin kenapa sih bisa tunggu sebelumnya? Kenapa bisa disebut cyberbullying? Padahal di video itu tuh verbal bullying ada, terus kena cyberbullying. Nah, cyberbullyingnya tuh didapeti karena komenan-komenannya ya, betul kan? Komenan-komenannya juga membuli si korbannya juga gitu. Apabila aku ada di posisi korban, aku lebih memilih untuk melawan. Kenapa? Karena aku tidak salah gitu. Jadi Sebagai pertahanan diri. iya, tidak tahu siapa lawan kamu, siapa jabatannya atau apa yang dia punya. Kita harus berani untuk berbicara gitu. Jangan pernah takut, jangan pernah walaupun diam itu adalah emas, tapi terkadang emas itu tidak jadi berharga jikalau kita hanya mendiamkannya saja bertahun-tahun seperti itu. Wih, keren banget ini Kang Arsya. Emas itu nggak akan berharga kalau diambil, bener ya? Dikeluarin lah punya emas, bener ya? Bener ya? Oke, menurut kalau Teh Ratu gimana nih? Kalau menurut aku, kenapa harus divideokan gitu ya? Udah gitu diviralkan, udah gitu dia nggak sadar, mungkin dia nggak sadar dengan perbuatannya kalau itu tuh termasuk cyberbullying. Jadi si korbannya itu karena mungkin dia melihat si pelakunya melakukan aksesoris yang waduh, terus takut gitu ya. Jadi dia tidak melawan. Seharusnya kalau dia tidak melawan, betul kata Arsya, kalau dia
tidak salah, dia harus bisa menjaga dirinya gitu. Dia harus bisa mempertahankan kalau dia tidak salah gitu. Dia harus berani. Yang tadi kita sebelumnya Harus berani speak up ya. Iya, benar. Oke, mungkin kita lihat di sini mungkin dia ngerasa nggak bisa melawan tuh mungkin karena usia kali Iya. ya kan. Faktor Bisa usia kita lihat juga. kalau seandainya ada yang lebih tua dari kita misalkan melakukan hal tersebut, mungkin kita pun akan mungkin orang di luar sana tuh akan ciut juga. Iya. Apalagi dengan embel-embel kita lihat itu adalah polisi gitu ya di situnya. Dan dari gaya pun sudah terlihat mewah. Iya, betul sekali. Wow. Jadi membuat korban terintimidasi. Betul Iya, sekali. betul. Jadi jatuhnya tuh jadi kayak terintimidasi Iya. dan akhirnya diam. Tapi kalau mereka ada di posisi itu berarti Teh Ratu dan Kang Arsya ini akan melawan ya. Melawan karena Melawan. tidak salah. Betul. Tapi melawan pun harus tetap pada Iya, porsinya pada ya, siap, dengan pada jalur. kesopanan tata krama Iya. yang diajarkan oleh orang tua kita. Betul ya? Betul. Jadi melawan di sini bukan melawan kayak hayo gelut, bukan ya. Tidak, Bukan. tidak. Jangan. Kalau itu nggak boleh, boleh. ya. Melawan di sini maksudnya adalah tidak mungkin cukup dengan mengelak gitu ya, menjawab bahwasanya hal tersebut tidak kita lakukan gitu. Kalau saya kita salah, kita yang harus minta Minta maaf. maaf. Pasti ya kalau Pasti. itu. Tapi kalau saya kita agak salah, coba untuk mempertahankan kebenaran yang ada seperti itu ya. Nah, dari tadi kita udah ngelihat beberapa kasus di media sosial, baik itu dari berita ataupun dari video-video gitu ya. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari Teh Ratu dan juga Kang Arsya nih, pernah nggak kira-kira ngalamin dibully ataupun menjadi partner atau pendengar orang yang pernah dibully? Dari Pernah. siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Teh Ratu. Oke, dari Aku perempuan pernah dulu ya. sebenarnya bahkan sampai sekarang adik aku pun juga merasakan itu di lingkungannya. Jadi paling banyak kasus pembulian itu menurut aku di SD dan SMP karena mereka sedang mencari jati diri mereka. Waktu SD ini cerita kehidupan sendiri ya, dari contoh sendiri. Jadi waktu SD aku pernah ngalamin, bisa dibilang itu pembulian, tapi di situ aku posisinya nggak berani speak up nggak ataupun ngelawan. nggak berani sama sekali. berani sama sekali. Iya, karena si pelaku bawa orang, jadi bawa Rombongan ya, gitu rombongan. ya. Jadi pelaku ngasut gitu teman-teman di kelas oke. aku tersebut. Jadi aku seolah ya udah aku nggak punya teman. Kalau aku ngeluarin suara aku makin salah. Kalau aku ngomong ke guru nanti aku semakin salah lagi. Pasti pemikiran SD itu seperti itu. Terus lambat laun aku cerita ke mama, terus mama juga mungkin ngerasa perbedaan aku makin murung, terus suka nangis pulang sekolah, suka sembab karena Iya benar. takut. Waktu SD itu perasaan cuma pokoknya aku ngerasain waktu SD ya udah takut, terus aku gak berani ngomong ke siapa-siapa. Itu benar aku rasain waktu SD. Terus akhirnya aku cerita ke mama nggak terima, orang tua sebagai orang tua. Pasti. Tapi awalnya baru ngasih tahu dulu, kamu harus berani ngelawan. Mama belum turun tangan, kamu harus berani ngelawan gini-gini. Aku jawab nggak berani mah, soalnya ini semuanya kakakku lah yang turun tangan, karena kita waktu itu sekolah satu sekolah. Kakakku turun tangan, kakakku ngebantu. Terus ternyata si pelaku makin drama, makin ngebuat ceritanya. Akhirnya makin gede lah masalahnya, sama mama baru turun tangan ke sekolah. Akhirnya sampai aku pindah sekolah. Wow. Karena dibawanya udah ke guru, dan juga ternyata guru mihak ke Si pelakunya bukan ke korban. tidak. Ya. Keren banget ini gurunya ya, kalau dilihat-lihat mihaknya malah ke pelaku ya, bukan korban. Dia kan korbannya ya. Oke. Kayaknya rada aneh gitu ya kalau seandainya seorang guru memihak ke pelaku bukan ke korban ya, tapi mungkin kita nggak bisa justing kayak gitu ya. Ya udahlah ya. Dan Teh Ratu sendiri setelah dipindah sekolah gimana rasanya? Waktu pindah sekolah, jadi waktu pindah sekolah tuh pas banget sama mau pindah rumah. Jadi ya udahlah sekalian aja pindah sekolah, sama kakak pun pindah sekolah akhirnya. Jadi semuanya pindah sekolah ke sekolah baru. Tapi alhamdulillahnya di sekolah baru itu tuh, di sekolah baru aku cuma setengah semester. Alhamdulillah dapat temen yang baru-baru lagi gitu ya. Nah, plot twistnya itu aku pindah lagi ke sekolah yang lama. Oke. Udah lucu ya. Kok bisa? Habis 1,5 semester terus Ibarat pindah lagi putus gitu. nyambung gitu ya. Jadi terus pindah ke sekolah baru cuma 6 bulan. Oke. Cuma 6 bulan pindah lagi ke sekolah yang lama. Masih trauma ya kan. Cuman aku pikir nggak mungkin masih ada teman modelan kayak gitu, soalnya di sekolah baru
pokoknya simpel lah pemikirannya, soalnya sekolah baru udah Udah kayak nggak gitu. ada yang kayak gitu. Oke. Baliklah pindah kelas alhamdulillahnya. Terus waktu pas ketemu sama orang yang dulu Ngebully. jadi pelakunya tuh deg-degan banget aku tuh, jadi nyumput-nyumput. Tapi kalau di kelas barunya alhamdulillah seneng banget, teman-temannya seneng banget. Dan waktu pas perpisahan SD, teman aku yang jadi pelakunya tuh nge-DM minta maaf gitu. Oke, baru sadarnya setelah kelas 6 ya. Iya, Oke. waktu Mbak mending udah zaman DM-an ya. Kayaknya kalau dulu zaman aku nggak ada DM-an guys. Karena belum ada Instagram ya. Ada Instagram pun belum kayak sekarang ya. Banyak Iya. yang pakai. Kalau dulu apa? Facebook. BBM. BBM benar. Minta pinnya dong gitu ya. Zaman dulu gitu teman-teman. Oke, kalau Kang Arsya sendiri gimana? Punya cerita apa nih kira-kira? Apakah Kang Arsya pernah jadi korban bully atau justru yang membuli nih? Oke, kalau pengalaman aku sendiri, aku pernah jadi korban bully. Kalau kan aku dari SD tuh suka banget sama seni ya, seni terutama seni tari. Aku dulu suka banget nari dan pernah juga tampil kan. Nah, mungkin untuk tari-tarian seperti apa ya? Bukan tari-tarian sih. Kalau dengan cowok nari itu masih dianggap Oke, tabu ya Iya, kalau di kita ya. tabu. Mungkin Oke. kayak apa sih kok cowok Kayak kok cewek nari? gitu mungkin ya mikirnya Iya. ya. Oke. Nah, itu jadi bahan ejekan nih. Kayak kalau zaman sekarang tuh kan dulu mah bencong nih. Oke. Kalau yang sekarang boti mungkin ya. Kayak cuma 4 kata bahasanya iya, ya, boti oke. gitu. Padahal boti mah bonceng 3 kan? Bonceng tiga kalau naik Bonceng motor tiga. iya kan? Iya. Bonceng tiga bukan yang lain. Terus oke. sampai karena kan aku suka nari, terus suka masak. Habis itu kan dibully. Bahkan itu sempat sampai bullying fisik juga. Sama Bilang apa teman-teman. tuh teman-temannya Kang? Ya apa sih? Boti ya. Itulah. Oke. Sulit untuk dijelaskan gitu. Terus kalau misalkan yang fisiknya itu pernah dipukulin juga, pernah di kelas, tapi umur lagi sepi gitu di kelas gitu. Dipukul. pelakunya kayak Iya. gimana? Masih kecil, masih SD itu juga. Tetap Emang aja SD tuh ya. marah banget. SD, Iya, iya ya. benar-benar cari jati Banget. dirinya tuh. Heeh. Iya. Wow. Tapi mungkin yang bisa diambil tuh sisi baiknya tuh gini. Ngebullying itu bukan berarti kalian cari jati diri kalian gitu. Apakah kalian mau jati diri kalian itu apa ya, jelek gitu. Tapi bullying itu bener-bener lingkaran setan banget. Untungnya aku waktu itu sempat ingin membalas karena aku gak tahu ya kayak ini kalau misalkan Udah aku capek balas, dibully gitu. iya, Oke. karena aku juga gak punya tempat cerita waktu dulu, karena aku iya. bener-bener silent treatment banget, takut aku yang dijudge lagi. Iya, Karena SD tuh emang pemikirannya emang kayak gitu. iya, Lucu loh. terus kan karena apa ya, cowok nari juga aku mikir kayak oh iya sih emang salah Kayak cewek akunya, mungkin mikirnya iya. gitu ya. Oke. Jadi aku lebih baik diem, aku juga nggak ngomong ke orang tua, bahkan ke teman aku juga enggak gitu. Cuman deket aja itu juga, ya udah teman aku deket cuma bilang laporin ke guru, ya udah nggak usah. Cuman aku tunjukin lewat nilai rapot sih untungnya tuh. Wah. Jadi wah gitu. Ternyata Oke. Berarti dibuktikan dengan prestasi ya. yes. Oh, Dan oke. pembulinya juga mungkin sudah tahu karena masuk pesantren juga Masya gitu. Allah. Masya Sudah Allah. jadi santri ya. Iya, sudah jadi Ahi apa santri. ukti yang ngebully? Ahi. Oh, ahi. Iya. Oke. Oke. Jadi dibulinya sama laki-laki juga ya. Iya. Oke, berarti dari cerita yang aku dapat dari Kang Arsya nih, bully itu bikin jadi kita nggak punya jati diri nggak sih Kang? Iya, betul. Ya betul gak sih? Betul, betul. Aku ini kalau boleh cerita nih ya, dulu tuh aku ngajar juga di SD, di sekolah swasta. Meskipun swasta ternyata kasus bully itu masih tinggi teman-teman. Paling di SD ya, aku lagi ngajar di SD. Terus ada satu anak, dia dibulinya karena apa? Karena dia kaum minoritas. Jadi teman-teman yang lain ini tuh muslim, dan si anak ini tuh jadi salah satu nonis di sekolahnya gitu. Intinya si anak ini tuh dia jadi salah satu kaum minoritas gitu kan, dan anak-anak yang lain tuh ngata-ngatain Tuhannya. Biasalah anak kecil ya ngata-ngatain karena mungkin nggak paham gitu. Dan akhirnya si anak ini ya sebagai orang dewasa dan sebagai pendidik gitu ya, aku di situ nanya langsung kayak, kamu kenapa gitu, kenapa jadi pendiam? Dia tuh sebenarnya kalau di kelas sosok yang aktif, tapi begitu istirahat dia langsung pemurung, dia langsung diem, bener-bener diem. Aku kaget dong karena aku tahu dia punya potensi gitu ya. Iya. Nah terus aku tanya, kamu kenapa? Dan ternyata setelah aku cari tahu dan dia akhirnya mau menjawab, asalnya dia gak mau jawab, terus akhirnya dia ngejawab, aku dibully sama teman-teman aku ngata-ngatain aku sebagai ya mungkin sebagai penganutnya dia nggak terima gitu ya, dibully kayak gitu. Dan akhirnya dia jadi sering nangis depan aku kayak gara-gara ya itu dibully. Dan akhirnya dari kasus yang aku tanggapi ini jadi oh
ternyata berawal dari membuli itu akhirnya kita jadi kehilangan jati diri gak Iya. sih? Iya. Dia jadi yang asalnya ceria, yang asalnya dia tuh Bener banget. aktif, Iya, bener Iya. banget. ya kan, itu jadi pendiam pemurung dan dia hampir gak punya teman gitu, gara-gara dia kaum minoritas, padahal Iya. kan it's fine gitu ya, Iya. menjadi kaum minoritas, Iya. apa salahnya sih Iya. gitu ya kan. Kalau mungkin kita berpikir kayak gitu, Iya. tapi beda dengan anak SD mungkin ya kayak gitu. Terus yang Teh Ica lakuin waktu itu gimana? Ya sebagai guru pastinya ya, Iya. aku ngasih tahu yang terbaik untuk anak-anak yang ngebully dia gitu ya. Aku bilang kalian harus belajar lagi untuk belajar Baik. tentang pemahaman agama, toleransi gitu ya. Karena kan itu Betul banget. toleransinya mungkin masih rendah ya, Iya. tingkat Iya. toleransinya. Nah, kita pun mungkin tanpa disadari dulu mungkin toleransi kita tipis mungkin ya, tapi Iya. kan seiring waktu dan berjalan. kita belajar, dikasih pelajaran Iya. gitu ya, kita lebih toleransi akan Lebih orang paham. lain, akan perbedaan kayak gitu sih. Dan akhirnya lambat laun si anak ini jadi diterima sama teman-temannya, karena aku minta untuk teman-temannya ayo rangkul kaum minoritas tuh, harusnya dirangkul bukan dibully kayak Iya, gini betul gitu. Dan akhirnya ya setelah aku keluar, ternyata pas aku balik lagi ke sekolahnya, alhamdulillah dia udah punya teman lagi Alhamdulillah, gitu. Kang keren. Arsya Teran tuh, iya kayak gitu. Nah, dari tadi kita udah bahas soal bully. Kang Arsya sama Tera tuh ada closing statement gak sih tentang si bully ini? Mungkin dari Tera dulu apa dari Kang Arsya? Jangan takut untuk berbicara di depan umum, jangan takut memberikan kebenaran, jangan takut membuktikan kebenaran kalau kamu tidak salah. Oke, berarti intinya jangan takut untuk mengatakan apa yang menurut kamu benar ya. Oke, nanti Kang Arsya ada gak nih? Oke, kalau dari aku mungkin sedikit aja. Gunakanlah suaramu karena kamu berhak untuk bersuara, dan janganlah kamu padamkan lilin orang lain, karena memadamkan lilin orang lain bukan berarti kamu akan bersinar lebih terang. Wih, dari tadi kalau bisa mengeluarkan quotes of the day gitu ya, keren banget. Tapi bener banget teman-teman, kita madamin lilin orang lain, cahaya orang lain itu belum tentu kita akan bersinar, bisa jadi kita yang kebakar. Iya. Yes, Betul. betul. Oke, segitu podcast kita hari ini. Yeay. Terima kasih. Oke. Keprok dulu. Keprok bahasa Sunda. Lestarikan bahasa Sunda. Iya, budaya Sunda. Mentang-mentang guru bahasa Sunda nggak jadi bahasa Sunda. Oke, sekian podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Kang Arsya. Iya, terima kasih banyak juga, Teteh. Diundang di populasi ya. Iya. Oke, untuk teman-teman, untuk jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk saksikan podcast kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Bila. Saya Ratu. Saya Arsya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.